Ashraf berkata dengan heran, "Kak Alvin, apa kamu terburu-buru? Aku belum punya waktu untuk persiapan. Kenapa kamu tidak menungguku sebentar lagi? Aku akan meminta kakak iparku untuk datang dan membantuku menjaga kios." Alvin melambaikan tangannya, "Aku akan mengawasi kiosmu. Ngomong-ngomong, barangmu palsu, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjualnya untukmu setinggi mungkin. Setelah kamu mendapatkan seseorang, kamu bisa membawanya kepadaku." Keduanya mendengarkan kata-kata ini, mereka tidak lagi ragu, mengangguk segera, dan dengan senang hati pergi ke percetakan bersama. Alvin tahu bahwa tidak mungkin kedua orang ini mendapatkan seseorang. Bagaimanapun, kedua nama ini dibuat olehnya untuk sementara, dan itu akan menjadi neraka jika mereka bisa mendapatkannya. Dia tidak tahu mengapa Tama memintanya melakukan ini, tetapi seperti manusia, dia tahu betul tujuan di dalam hatinya. Artinya, jangan pernah menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan, apalagi berusaha mencari tahu kebenarannya. Jadi, dia duduk langsung di stan Ashraf, melihat ke stan yang compang camping, dan menempatkan potongan kayu penangkal petir yang diberikan Tama padanya di tengah. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan dari benda ini, dia mengingat perintah Tama bahwa siapapun yang datang untuk meminta harga, dia akan meminta 500 juta. Setelah menjaga stan selama lebih dari 1 jam, beberapa orang dari Jalan Antik datang ke stan Alvin, berpikir untuk mengambil kebocoran. Kerajinan tangan yang rusak semuanya dijual dengan harga tinggi. Setelah menutup beberapa pesanan, mau tak mau Alvin merasa seperti ikan di dalam air. Meski menjual barang antik palsu untuk menipu orang tidak memiliki masa depan yang cerah, baginya, melakukan hal ini benar-benar memberinya rasa pencapaian. Melihat orang-orang yang teraniaya itu dengan mimpi mengambil kebocoran dan menjadi kaya, membeli barang palsu dengan harga mahal, dan semuanya terlihat bahagia, Alvin merasa sangat senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, sepertinya bisnis barang antik ini tidak dapat sepenuhnya dibuang. Separuh dari kebahagiaan dalam hidup berasal dari tempat ini. Di masa depan, jika Tuan Johan tidak terlalu sibuk, aku bisa datang ke sini sesekali untuk bersenang-senang. Alvin dengan gembira memikirkannya di dalam hatinya ketika tiba-tiba sebuah suara yang dikenalnya datang dan berkata dengan senyum yang menyenangkan, "Oh, Alvin, kapan kamu kembali untuk mendirikan warung lagi?" Alvin mendongak, dan langsung berkata dengan hormat, "Oh, Presdir Haris. Aku sudah lama tidak melihatmu." Ayah mertua Tama, Chandra, yang berbicara. Meski Chandra kini menjadi wakil Presdir Eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, kecintaannya pada barang antik masih sama seperti dulu. Beberapa waktu lalu, karena hubungan yang rusak, suasana hatinya sedang tidak baik, dan dia tidak datang ke sini selama beberapa hari. Dalam 2 hari terakhir, dia sedikit tenang, dan itu bertepatan dengan akhir pekan, jadi dia muncul dengan ide jalan antik lagi. Hanya saja dia tidak menyangka sesampainya di sini, dia melihat seorang kenalan, Alvin. Mendengar bahwa Alvin dengan hormat memanggilnya Presdir Haris, Chandra merasa sangat bangga. Dan dengan tangan di belakang seperti seorang pemimpin, dia berkata sambil tersenyum, "Alvin, ku dengar kamu mengikuti Johan dan menjadi penasihat militer di sampingnya. Kenapa kamu kembali ke Antik Street lagi?" Alvin berkata sambil tersenyum, "Presdir Haris, Anda benar-benar melihat segalanya dengan mata dan telinga Anda, dan tidak ada apapun di Jakarta yang bisa disembunyikan darimu." Chandra menyombongkan diri bahwa ia sangat berpuas diri, tetapi wajahnya berpura-pura dalam dan berkata, "Alvin, kamu tidak perlu memujiku di sini, tapi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa ku ketahui tentang tanah Jakarta ini." Alvin mengangguk, dan berkata dengan sopan, "Presdir Haris, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Setelah tinggal bersama Tuan Johan untuk sementara waktu, saya menemukan bahwa itu mungkin tidak cocok untuk saya,
jadi saya kembali untuk mengambil pekerjaan lama saya. Chandra juga tanpa ragu mengangguk dan berkata, kamu dilahirkan untuk berada di industri barang antik, dan aku harus mengatakan bahwa kamu adalah bintang keberuntunganku di industri ini. Kebocoran besar pertama yang kudapatkan adalah 50 juta, aku belum menemukan kebocoran besar sejak kau keluar dari bisnis ini. Saat dia berkata, Chandra berkata lagi, oh, ya, tapi beberapa waktu lalu aku mengumpulkan beberapa barang kecil satu demi satu. Menilai dari pengalamanku, semuanya harus benar, dan aku akan menunjukkannya kepadamu ketika saatnya tiba, dan jika harga yang kau tawarkan tepat, aku akan melepaskannya kepadamu. Alvin memikirkan pengalaman menyakitkan menghabiskan setengah 50 juta untuk membeli yang palsu dari Chandra. Jika bukan karena wajah Tama, bagaimana dia bisa menghabiskan uang yang tidak adil itu? Memikirkan hal ini, dia terkekeh, dan buru-buru berkata, jangan tinggalkan Presdir Haris, saya tidak akan menerima apapun sekarang. Tidak lagi, Chandra mengerutkan kening, menunjuk ke tumpukan besar barang di kiosnya, kamu tidak menerima hal-hal lagi. Di mana kau mendapatkan hal-hal ini? Kau tidak bisa membuatnya sendiri di rumah, bukan? Alvin berkata, Presdir Haris, sejujurnya, saya sekarang menyesuaikan arah bisnis saya. Di masa lalu, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, Anda dapat membalik semuanya, tetapi selama Anda membalik yang asli, ada risiko mengebor lubang. Saya sudah mengebor lubang sebelumnya, dan menghabiskan puluhan juta untuk membeli barang yang jelek, itu tidak sebanding dengan uangnya, dan aku kehilangan pendapatan setengah tahun sekaligus. Saat dia berbicara, dia melirik Chandra dengan gugup, dan melihat bahwa Chandra tidak mengerti apa yang dia katakan, dia buru-buru berkata, jadi Presdir Haris, saya akan mengubah rutenya sekarang. Ketika saya menjual, saya hanya menjual produk palsu. Ketika saya menerimanya, saya hanya menerima produk palsu. Chandra mengerutkan kening. Dia tertawa dan berkata, hei, kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Chandra berkata dengan sungguh-sungguh, Alvin, aku tidak mengatakan kamu menyukai apa yang kamu lakukan, kamu harus profesional saat melakukan ini. Alvin mengangguk, bukankah ini berarti mencari uang terlebih dahulu? Setelah mendapatkan uang nanti, belum terlambat untuk meningkatkan etika profesi. Bagaimana orang mengatakannya, naik bus dulu baru beli tiketnya. Chandra melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia melihat ke stan Alvin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, oh, kamu semakin buruk. Adapun produk palsu di stanmu, aku dapat mengetahuinya satu persatu. Ya, Alvin berkata dengan sopan, Presdir Haris, Anda harus memiliki mata yang tajam. Hal-hal baik tidak bisa disembunyikan dari matamu, dan hal-hal palsu juga sama. Chandra tersenyum, mengambil kayu sambaran petir di tengah bilik, melihat dengan hati-hati, dan berkata, tapi kayu sambaran petir ini sepertinya tidak palsu, berapa harganya? Aku akan menerimanya jika cocok, dan menyimpannya untuk menghindari roh jahat. Alvin mengulurkan 5 jari. Chandra bertanya ingin tahu, 5 juta? Alvin tertawa dan berkata, tidak. Chandra melebarkan matanya, dan berseru, 50 juta? Alvin menggelengkan kepalanya, ini 500 juta, apa? Chandra melemparkannya kembali ke stan, dan memaki, Alvin, apakah kamu miskin dan gila? Ini omong kosong, kamu mau 500 juta? Kau benar-benar menggunakanku sebagai bola 2 warna? Alvin berkata dengan canggung, Presdir Haris, saya sudah mengatakan bahwa yang saya lakukan sekarang adalah menipu dan menculik. Bagaimana saya bisa menipu uang jika saya tidak menawarkan harga yang mahal? Chandra berkata dengan marah, maka kamu tidak bisa mencurinya secara terbuka. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat punggungnya yang seperti bos, Alvin menghela nafas tanpa daya.
dan berpikir dalam hati, Tuan Renza inginku menawarkan 500 juta untuk kayu sambaran petir ini. Jika kiosku terus seperti ini, aku mungkin akan dimarahi setiap hari lebih dari 10 atau 20 kali. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.